Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Rosita SPD, calon guru penggerak angkatan 11, SDN 03 Pakalabuah, Kota Bukit Tinggi. Hari ini saya akan memaparkan modul 2.2 tentang koneksi antar materi. Mengenai pertanyaan, yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, pertanyaan pemantiknya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama adalah, sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi termasuk kesadaran diri. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, itu merupakan kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, termasuk keterampilan berelasi. Dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan menjadi perubahan positif pada diri murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan menjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah, yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Empat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Yang kelima, seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik. Sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis dalam kurung well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa belajar hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat adalah melalui penguatan keterampilan sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pemaparan dari modul 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.